Alhamdulillah tahun 2023 lalu sudah di approval dan alhamdulillah kita ini sebagai lab pertama di Indonesia ya yang mendapat sertifikasi syariah. Berarti ini lab syariah pertama di Indonesia ya. Alhamdulillah. Karena kita pengen dan wajib kan di jam kerja itu kalau misalnya sekarang hari Jumat tuh mereka wajib baca Al-Kahfi itu. Kalau hari biasa Al-Waqiah itu. Jadi kita insya Allah Al-Fatih 29 itu kita yakin bahwa Allah pasti ngasih kita ya umatnya yang ingin berdagang yang untung ya itu konsep ASI itu Al-Fatih 29 itu. Dan mohon maaf kalau tidak wakaf itu belum tentu harta kita bisa bawa sampai mati. Iya. Ya toh dengan wakaf itu bisa bawa mati. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang pengusaha yang memiliki beberapa klinik dan saat ini saya sudah bersama Pak Bambang, Direktur dari Cahaya Lab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Nampaknya sangat semangat pagi ini Pak ya. Amin. Masya Allah. Jumat berkah ini. Jumat berkah ya benar. Kita lagi di hari Jumat teman-teman. Oke. Pak, boleh ceritain nggak Cahaya Lab ini apa sih? Klinik yang Bapak sekarang lagi bangun? Iya, jadi alhamdulillah saya founder dari klinik laboratorium Cahaya ya, kemudian ada yang nyebut Cahaya Medical Center ya. Dan alhamdulillah kita ada sejak tahun 2011 ya di Depok itu Januari 2012 ya. Namun demikian sebelumnya kami sudah punya pengalaman ya di lab swasta ya. Lab swasta. Sejak tahun 1987 ya. Dulu saya di Pramita Lab di Pareta juga ya. Kemudian berhenti tahun 2011. Kemudian alhamdulillah kita sekarang ada lab Cahaya. Dan cabang utama kami ada di Depok ya, di Supraya 13, kemudian kolaborasi sama anak perusahaan Antam namanya PTMU. Ada di TB Simatupang Jakarta, kemudian ada di Halmahera di Buli, kemudian di Tanjung Pinang ya. Berarti total ada 4 cabang. Ada 4 Mas ini. Ada 4 cabang. Nah, ini Cahaya Lab fokus di apa Pak kliniknya ini? Kita ini fokusnya ada 4 segmentasi sebetulnya. Jadi ada yang walk-in pasien ya, rujukan dari dokter, ada yang juga dari komunitas ya. Kemudian ada juga yang dari rujukan lab atau klinik-klinik lain ya di Star Cahaya Depok ini, dan kemudian juga ada segmentasi perusahaan. Ya, jadi fokusnya kita di walk-in pasien dan juga ada di medical check up. Medical check up. Ya, kita tuh memang kalau check up sudah sampai kemana Mas? Jadi sampai ke Papua ya. Pernah juga sampai ke Natuna. Jadi ujung timur sampai ujung barat lah insya Allah. Kita memang insya Allah kita spesialisasi di sana ya. Oke. Pak, mengapa kemudian Pak Bambang membuka yang klinik? Apakah ada semacam visi tertentu untuk menyehatkan masyarakat atau apa? Insya Allah ya, sebetulnya kita ini kan istilahnya dari awal ya, kemudian kita pernah suatu saat ada undangan ya, seminar ya, kemudian kita lihat seminar, waduh isinya bagus banget seminar itu ya, jadi tentang bisnis berbasis syariah ya. Nah kemudian kita mencoba untuk apa istilahnya ya, buka lab sendiri yang berbasis syariah. Lab berbasis syariah. Alhamdulillah tahun 2019 kita ketemu sama Mukisi, kemudian saat itu pula kita bergabung sama Mukisi, kemudian membuat standarisasi lab syariah dan klinik syariah itu ya. Lab dan klinik syariah. Nah, alhamdulillah tahun 2023 lalu sudah di approval dan alhamdulillah kita ini sebagai lab pertama di Indonesia ya yang mendapat sertifikasi syariah. Berarti ini lab syariah pertama di Indonesia ya. Alhamdulillah. Oke. Apa tantangan Pak selama menjalankan bisnis di Cahaya Lab ini? Tantangannya dihadapi? Ya memang agak sedikit berbeda ya kalau misalkan yang syariah ini semua ada batasannya, ada 30 parameter ya yang dinilai oleh DSN MUI terkait dengan syariah itu. Jadi pengelolaannya juga berbeda. Jadi misalkan pelayanan juga ada klausal-klausal ya. Kemudian untuk banknya juga demikian ya.
Kemudian untuk sisi marketingnya juga demikian ya. Jadi intinya adalah rule-nya itu memang rule syariah itu. Jadi itu pula yang kemudian menjadi tanggung utama kita. Namun kita yakin ya bahwa rezeki itu pasti ada gitu. Makanya kita kalau sama teman-teman di Cahaya itu cobalah kita mentelaah, mempelajari, kemudian menjalankan ya janji Allah dalam surat Al-Fatir ayat 29 ya. Bahwa Allah itu sudah menjanjikan pada umatnya ada perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Untung selalu untuk perdagangan itu. Ya. Bagi siapa itu? Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian sholat. Ya. Kemudian juga berinfak. Jadi konsepnya ASI itu. Dan di Cahaya itu mohon maaf ada namanya laporan ibadah harian. Jadi gitu. Teman-teman tuh kalau 1 bulan sebelum ngambil gaji itu ada mutabayomiyah ya. Lampirannya saja amalan berharian tuh. Jadi mohon maaf sholat duhanya, kemudian tahajudnya, baca Al-Qur'annya itu kita jatahnya itu ada harus gitu. 1 bulan ada yang beli 1 juz, ada 2 juz itu. Baik di Depok, di Jakarta maupun di Tanjung Pinang, di Buli ya. Kemudian juga maaf puasanya itu kita saya pribadi ya kita pantau ya. Karena kita pengen dan wajib kan di jam kerja itu kalau misalnya sekarang hari Jumat tuh mereka wajib baca Al-Kahfi itu. Kalau hari biasa Al-Baqiyah itu. Jadi kita insya Allah Al-Fatih 29 itu kita yakin bahwa Allah pasti ngasih kita ya umatnya yang ingin berdagang yang untung ya itu konsep ASI itu Al-Fatih 29 itu. Berarti cukup komprehensif nilai Islam ditetapkan di Cahaya Lab ya. Insyaallah, dalam artian bahkan di level karyawan pun juga menerapkan Islamic value-nya ya di dalam itu ya. Masya Allah ada ibadah-ibadahnya dipantau. Berarti dalam hal penyeleksian rekrutmen ini apakah ada seleksi tertentu nggak Pak? Apa kayak misalkan ini wajib sholat 5 waktu? Kan ada beberapa perusahaan yang memang ada mewajibkan karyawannya itu satu kriterianya ya wajib sholat 5 waktu gitu ya. Terus kemudian mengikuti manhaj itu gitu kan dan beberapa kriteria lain lah gitu. Itu ada nggak Pak? Insya Allah kita ada. Jadi maaf kita itu tidak ada satu pegawai di Pacabang itu yang tidak pakai jilbab. Semua pakai jilbab. Ya. Dan kemudian mohon maaf memang ada tes ngajinya. Tes ngajinya ada. Jadi kita, ayo ngaji nih. Tes ngaji siap. Dan memang harus kita tanya ya gimana sholatnya, gimana ngajinya, gimana tahajudnya, kemudian puasanya ya. Itu kita tanyakan dalam saat wawancara itu kepada teman-teman tuh. Berarti ada screening ibadah gitu ya. Kebetulan juga itu jadi salah satu isyarat ya di dalam salah satu standarisasi lab syarah itu. Ya. Kebetulan alhamdulillah Dewan Pengawas Syarah kita DPS-nya itu salah satu ketua di MI Pusat, Kai Sodikun ya. Kemudian ada juga Ustadz Nur Jamjam itu yang ada di Yayasan Al-Kahfi itu. Ya. Kenapa itu menjadi patokan untuk merekrut karyawan Pak? Ada satu ini tertentu nggak? Atau satu value tertentu nggak ya Bapak pegang? Kita ini gini, mohon maaf. Allah itu berjanji ya dalam surat Az-Zumar 173 itu bahwa itu juga menjadi salah satu kenapa saya ada itu. Mohon maaf, kita yakin bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita tegakkan. Dan itu kewajiban kita itu. Jadi teman-teman tuh kalau saya sampaikan dan kita akan ngasih tahu teman-teman bahwa jangan jadi anak laki-laki atau orang laki-laki yang solehah itu. Apa anak laki soleh itu? Berarti dia tidak sholat di masjid jamaah, sholatnya di kantor, di rumah gitu kan. Padahal sudah adzan kan mestinya harus segera lari ya sholat ya. Kebetulan alhamdulillah kita itu tempatnya dekat masjid tuh, ya di belakang masjid, depan masjid, samping kiri juga masjid. Wah, dikelilingi masjid ya. Wajib. Jadi kalau nggak sholat di masjid itu ya kita anak perempuan kalau teman-teman lo yang laki-laki nggak sholat di masjid kasih tahu dia, jadi laki-laki yang soleh, ojo solehah gitu ya. Kita yakin Allah berjanji dalam surat Az-Zumar ya, ayat 73 itu bahwa Allah sampaikan bahwa kita itu nanti kalau misalkan selalu memberikan takwa kita, ya, kemudian masuk surga itu bisa berombong-rombongan tuh. Makanya mohon maaf kita tuh pengen ngajak teman-teman semua yang ada di saya, SDI saya itu kebersamaan kita tidak hanya dunia. Kita nanti pengen punya komplek di surga itu. Jadi kompleknya ini komplek saya itu kan. Komplek saya rumah di surga. Makanya kenapa kemudian sholat dua itu seolah-olah kita sedikit ayo dua gitu ya. Jadi
ayo sholat tahajudnya gimana. Jadi kita saling mengingatkan supaya tiap hari ada peningkatan takwa kita. Dan Allah sudah berjanji juga kan di surat takwa, di surat ayat 23 itu At-Tolak ya, bahwa barang siapa umatnya, hambanya yang bertakwa, Allah akan kasih solusi, kasih rezekinya dalam pintu-pintu yang tidak terduga ya. Itu yang selalu kita dengungkan. Jadi kebersamaan kita itu inginnya bersama, tidak di dunia tapi bersama sampai nanti di akhirat tuh. Semua keluarga besarnya. Insya Allah begitu. Masya Allah. Nah, kalau kita coba melihat dua kompetensi ya, satu ada kompetensi ukhrawinya ya, dalam artian ini dia ibadahnya lancar dan kawan-kawannya, atau kompetensi duniawinya gitu kan. Pasti kan ada penilaian duniawi yang kemudian diukur ya dari cahaya, mungkin dari sisi misalkan kalau accounting dia harus jago laporan keuangan atau dari sisi lain. Nah, kalau Cahaya sendiri itu mengkomparasi ini posibilitasnya atau persentasenya 50-50, persentase 50-50% secara penilaian, bobot penilaian atau lebih condong ke yang ini ukhrawinya gitu. Allah telah janji ya bahwa kalau kita urusan Allah ya, jadinya Allah, dan kemudian urusan akhirat itu Allah janji juga dunia akan ikutin tuh. Jadi kita harapannya 70-80% itu adalah ya urusan akhirat tuh. Kita fokus di situ. Ya. Kita memang secara profesional juga ada penilaian profit operasional tiap bulan sekali ya. Kemudian kita juga ada KPI pakai plan scorecard ya. Kita juga hitung di situ semuanya. Di laporan kita juga jelas itu. ISO kita juga sudah ada. Akreditasi lab kita juga sudah selesai paripurna. Ini juga besok ini kita Sabtu Minggu ada akreditasi klinik itu. Jadi secara manajemen insya Allah sudah clear, oleh karena kita juga menetapkan profesionalisme teori manajemen, tapi penekanan kita itu memang lebih orientasinya ke akhlak, ke attitude, ke sikap, dan juga bagaimana kita tiap hari inginkan untuk selalu bertakwa pada Allah SWT itu. Oke. Nah, boleh kasih gambaran nggak Pak, ketika Pak Bambang udah memberikan komposisi penilaian lebih banyak ke ukhrawi, itu berpengaruh nggak pada kompetensi dia selama bekerja di Cahaya Lab? Apakah kemudian ternyata kompetensinya tidak sebagus yang Pak Bambang ekspektasikan atau seperti apa? Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Makanya ISO kita juga lulus. Kemudian kita silab juga kita paripurna ya. Itu penilaian tuh. Dan tadi saya sampaikan tiap bulan kita ada appraisalnya ya. Kemudian tiap bulan ada laporan sar mutunya dari ISO-nya itu bagian daripada menilai sejauh mana tingkat profesionalisme itu. Dan kemudian kita ada embel-embel syariah, terus kemudian tidak profesional ya. Sebenarnya syariah itu ya profesional sendiri. Itu. Jadi bagian daripada syariah itu harus profesional. Iya, berarti sebenarnya nggak menjadi dikotomi ya, bahwa ketika orang itu soleh atau ibadahnya bagus, tidak membuat kompetensi dunianya juga malah turun, enggak ya? Malah mereka seiring berjalan ya, gitu. Betul. Bahkan semakin meningkat gitu ya ketika kita memfokuskan kompetensi ukhrawi, dunia ikut ya, tadi istilahnya seperti itu ya. Karena kan ada beberapa yang emang case-nya nih di beberapa perusahaan lah yang mereka itu karyawannya untuk sholat Jumat aja susah gitu ya, karena ownernya berpikir gimana ntar kalau pada sholat ini kan nggak ada yang jaga gitu ya, ini nggak ada yang ngurus gitu ya, kalau ada karyawan datang gimana, kalau ada customer datang gimana. Ini kan pola pikir ini yang akhirnya membuat orang karena dia juga butuh duit ya, akhirnya mengorbankan lah ukhrawinya, mengorbankan lah ibadahnya. Ini agak-agak miris juga Pak ya. Kalau Papa ngelihat situasi seperti ini, baiknya seperti apa sebagai seorang business owner? Kalau menurut saya sebetulnya kan yang namanya manajemen sebetulnya kan universal ya. Jadi background apapun dari teman-teman selaku owner ya, sebaiknya juga menghargai staffnya, anak buahnya, karyawannya yang punya berbagai macam agamanya. Jadi kesempatan itulah kemudian sebaiknya diberikan kepada karyawannya, stafnya, pegawainya untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu. Kenapa saya begitu? Sehingga yang Islam misalkan mau Jumatan kasih waktu setengah jam sebelum adzan sudah boleh istirahat dulu kan. Sekarang misalkan jam 11.45 ya berarti setengah 12 atau 11 seperempat sudah dikasih waktu untuk sholat Jumatan itu. Demikian juga untuk para para pengusaha lainnya seperti itu.
Ya. Oke, berarti diberikan ruang ya buat mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhannya, gitu kan, dikasih kesempatan. Jangan sampai karena memikirkan profit duniawi akhirnya menghambat ya mereka untuk beribadah. Jangan sampai demikian Pak ya. Pak, oke. Pak Babang, kemarin kita baru MOU Wakaf Sukses dengan Cahaya Lab ya, yang alhamdulillah di MOU tersebut ada beberapa benefit yang kemudian dihadirkan sama Cahaya Lab. Salah satunya juga Cahaya Lab mau berkontribusi di perwakafan. Ya, gitu ya. Boleh dikasih tahu nggak Pak, apa motivasi Pak Bambang untuk kemudian mau berwakaf lah gitu? Ya. Alhamdulillah memang dari awal sejak kita mau punya lab ya sama istri sama anak kami 2 itu saat menghadap notaris di Surabaya kita ada berikrar itu di depan Trosio bahwa bikin usaha ini sebenarnya untuk dakwah. Usaha untuk dakwah. Jadi mohon maaf saat pertama kali bikin saya pun saya udah ngomong sama anak-anak saya itu kalau bisa 50-50 lah ya. Jadi 50% itu ya kita nikmati dunia, 50% untuk wakaf itu. Jadi saat kita buka itu Nyun Sewu ada kita wakafan lokasi kita di Bandung ya ekuivalen dengan harga tanah di rumah kami di Surabaya itu. Awal buka begitu. Makanya kita buka aja ini juga ikhtiarnya ke arah sana itu. Dan mohon maaf kalau tidak wakaf tuh belum tentu harta kita bisa bawa sampai mati. Iya. Ya toh dengan wakaf belum bisa bawa mati. Jadi rumah yang kemudian kekayaan yang kemudian kita nikmati dunia toh tanpa kita untuk amal jariah, tanpa untuk wakaf kan itu nggak bisa kita bawa mati. Jadi kalau kita sayang dengan harta benda, ayo harta benda itu kita wakafkan supaya kita bisa mengantarkan menemani kita nanti saat di akhirat. Berapa gitu. Sekarang total karyawan berapa Pak? Ada sekitar 20-an ya. 20-an. Sama cabang lain sekitar 30-40 lah sama cabang lainnya. 30-40. Oke. Nah, Pak Bambang mindsetkan bahwa bisnis adalah bagian dari ibadah. Iya. Ya, berarti ada semacam motivasi ibadah di dalam Pak Bambang menjalankan bisnisnya. Sempat kayak ini menjadi sebuah halangan nggak Pak ketika Bapak memanfaatkan itu sebagai ibadah? Dalam artian ketika kita memanfaatkan ibadah kan kadang kala kita nggak terlalu fokus ke profit, akhirnya profit nggak terus meningkat gitu ya, Pak. Profit cenderung mungkin turun atau stagnan gitu. Ada kecenderungan seperti itu nggak Pak? Iya. Memang ini dinamika luar biasa ya. Jadi ada juga yang kita sampaikan sama teman-teman dan juga jiwa saya pribadi bahwa sebetulnya Allah itu kan tidak telah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah padaku ya. Iya. Ayat 56 kalau salah ayat 56 itu. Jadi setiap waktu 24 jam itu harus ibadah itu. Apapun yang dilakukan itu ibadah itu. Jadi kalau kita sebagai pegawai ya semuanya ibadah. Kalau saat bisnismen pun juga begitu. Ya kita punya bisnis juga diartikan ibadah itu. Dan itu memang tantangannya banyak. Jadi ada beberapa project-project yang kita lepas itu juga ada. Kadang kita teman-teman puasa ya ini belum bisa gaji nih lah gitu kan. Tunda macam begitu ya. Yang penting kita mempunyai satu visi bersama di situ. Dan kami yakin bahwa konsep syariat itu akan besar. Makanya insya Allah kita akan tetap istiqomah ke sana dan rezeki itu pasti akan datang dengan sendirinya itu. Pasti akan. Karena yang kita canangkan teman-teman, anak-anak ingat loh ya teman-teman, jangan bawa omset yang haram itu kan, ya makan yang halal, minum halal. Jadi saya ini seperti ini kondisinya. Jadi kita yakin bahwa yang kita berikan dan kita inginkan sebetulnya adalah yang barokah itu. Yang barokah, ya, Masya Allah. Oke, Pak, apa rencana Cahaya Lab ke depan dalam beberapa tahun ke depan? Insya Allah seperti hanya saat kita buka pertama. Itu kan kita visinya setiap kota ada cahaya itu. Setiap kota ada cahaya. Oke. Dan saya yakin itu insya Allah akan tercapai itu. Ya. Kalau kita ridho, kita pasrah Allah, kita konsisten dan kita istiqomah, Allah akan wujudkan cahaya itu. Ya. Dan kita juga bersama dengan kayak Jaguses, kemudian ada MUI ya, dan lembaga yang lainnya. Insya Allah kita syiar yang sama. Saya yakin bahwa itu akan terwujud bahwa tidak hanya di 4 kota ya, 4 cabang. Saya yakin nanti tahun depan pun kita akan buka. Sekarang kita juga akan buka insya Allah di daerah Melawai ya, di daerah Jakarta Selatan insya Allah. Siap. Oke, saya lupa untuk menanyakan satu hal Pak. Kenapa namanya Cahaya Pak? Saya kalau dengar katanya lebih cenderung ke cahaya kayaknya ya. Atau gimana? Kenapa kata cahaya gitu Pak? Ya dulu kita saat ngurus ke Haki untuk nama
Cahaya Diagnosis Center, Cahaya Diagnosis Center, Cahaya Medical Center, Cahaya Lab Klinik. 6 bulan dapat telepon dari Haki. Ternyata sudah ada nama Cahaya di Sukabumi. Cuman di Sukabumi itu belum proses ke Haki. Saya tanya Pak Bambang mau teruskan nggak nama Cahaya atau gantinya lain? Istilahnya minta Allah petunjuk ini apa namanya itu ya. Kemudian ketemulah namanya Cahaya dari bahasa Sanskerta, tapi maknanya sama juga cahaya itu. Oh gitu. Dan logo kita itu dua, satu adalah matahari, kedua adalah selai daun. Maknanya adalah matahari selalu memberi ya, tanpa ada istilahnya pamrih itu kan. Terus makna yang kedua, daun itu adalah pertumbuhan ya. Jadi kita pengen terus tumbuh terus dan terus memberikan manfaatan bagi umat sebanyak makhluk itu. Dan kombinasi matahari dan daun ya. Di dalam matahari itu mensupport daun juga bisa untuk tumbuh ya. Fotosintesis tuh ya. Fotosintesis. Oksigen kan perlu sekali untuk kehidupan kan. Iya benar banget. Mana itu yang kita bawa. Insyaallah. Oke. Pak, terakhir closing statement buat mungkin para business owner atau orang mau bisnis, gimana caranya supaya bisnisnya itu bisa growth, bisa pertumbuhannya bisa baik gitu ya. Kan kita sekarang menghadapi kondisi yang ada bisnis yang sedang lesu, sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan bagaimana saran dari Pak Bambang untuk para business owner di sana, dan bagaimana kemudian bisnis ini bisa seperti Pak Bambang tadi dimindsetkan sebagai sebuah ibadah gitu Pak. Silakan. Makasih Mas. Jadi kita yakin aja ada 2 surat gitu ya. Satu adalah Al-Fatihah 29. Ayo bareng-bareng para pebisnis itu jadikanlah ASI itu jadi konsep utama untuk minta sama Allah supaya dengan kita, bisnis kita selalu untung, tidak pernah merugi. Apa itu? Al-Quran. Ya, kita canangkan Al-Quran tiap hari kita baca. Kemudian sholat. Sebelum waktu adzan kita dah duluan ke masjid kan. Ya. Termasuk sholat sunnah. Ya. Kemudian infak. Kalau pegawai kita masih belum bisa infak dengan uang, minimal tersenyum lah, itu sudah bagian infak. Ngasih pelayanan yang terbaik juga bagian pada infak. Jadi konsep ASI itu kita ayo bareng-bareng kita laksanakan, kita implementasikan, dan itu bagian daripada perjuangan kita. Dan yang kedua adalah takwa, seperti hanya At-Tolak ayat 23 itu. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa dari hari ke hari. Supaya apa? Ya, pertolongan Allah akan tentu. Ya, kalau kita semakin bertakwa kan Allah akan ngasih jalan keluar rezeki dari pintu-pintu yang tidak terduga itu. Dan saya yakin itu pasti. Dan tidak akan pernah satupun janji Allah yang meleset. Semua pasti itu. Al-Quran itu pasti isinya. Jadi kita yakin bahwa itu hal yang benar. Ya, Bismillah. Ya. Bismillah. Masya Allah. Oke teman-teman, itulah percakapan kita, diskusi kita dengan Direktur Cahaya Lab Pak Bambang. Dan ini beliau Cahaya Lab khususnya itu adalah mitra di Wakaf Sukses, di mana kita ada program Rekan Wakaf, Rawan Kebaikan Wakaf, di mana buat teman-teman semua yang tergabung dalam Rekan Wakaf ini akan mendapatkan benefit, salah satunya adalah mendapatkan diskon di Cahaya Lab sebesar 30%. Masya Allah. Jadi ini salah satunya ada satu layanannya ada medical check up ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau menikah juga perlu ya Pak medical check up ya. Jadi medical check up yang biasanya kalau kita lihat di luaran cukup mahal, ini di Cahaya Lab ini bisa didiskon sampai 30% untuk para rekan wakaf. Jadi ini menjadi benefit sangat menarik buat teman-teman yang pengen join menjadi rekan wakaf. Itu nanti link saya taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman yang ingin berkontribusi dalam dunia perwakafan juga, kita juga taruh linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kita support semua generasi-generasi perwakafan, dan termasuk orang-orang yang berbisnis dengan nilai ibadah, tentu kita akan support supaya dua elemen ini antara ibadah, bisnis, termasuk juga dunia perwakafan bisa berkembang dengan sangat-sangat baik. Makasih banyak Pak Bambang. Satu lagi maaf. Boleh ya. Dari mitra dan rekan Wakaf Sukses yang bersama saya, selain diskon 30%, itu sudah otomatis nanti 10% dari yang nilai itu untuk kaum duafa, yatim piatu dan Palestina. Jadi nanti laporan ini jelas kepada zakat Wakaf Sukses kita berikan ini loh reportnya. Insyaallah begitu. Berarti tambahan tadi ya, teman-teman, saya mendapat benefit 30%, teman-teman sekaligus berkontribusi untuk tadi ada Palestina, ada membantu anak-anak yatim, duafa dan kawan-kawannya. Jadi kontribusi teman-teman nggak hanya sekedar mendapatkan benefit layanan tadi, medical check up, tapi juga berkontribusi secara sosial. Ya, tadi Direktur Cahaya Lab sudah menyatakan hal yang demikian, dan tentunya itu menjadi manfaat yang luar biasa. Makasih teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini supaya kita juga lebih semangat untuk bikin konten-konten kebaikan, supaya kita juga bisa lebih bersinergi kepada banyak mitra lagi. Dan makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.